Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, kali ini saya barusan membaca berita bahwa pengumuman nama ibu kota negara yang baru. Itu namanya keren teman-teman ya. Namanya Nusantara. Wah, saya seneng ya mendengar nama ibu kota barunya Nusantara. Jadi Nusantara itu memang sebuah nama yang selain ikonik, sudah dikenal, menyatukan. Nah, ini Nusantara ya. Jadi menyatukan dari Sabang sampai Merauke. Wah, itu keren tuh. Ibu kota negara Indonesia yang baru namanya Nusantara, dan itu sudah diumumkan ya di rapat panja DPD RI dengan Kepala Bappenas ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi Nusantara, nah, itu keren teman-teman ya. Saya terkejut aja begitu membaca berita ada rapat. Nah, Pak Monarva itu mengucapkan nama ibu kota negara yang baru adalah Nusantara. Saya langsung dek, Nusantara, ini nih, langsung hati saya, keren nih Nusantara. Jadi nanti kalau kita memperkenalkan ke luar negeri, memperkenalkan kemana-mana tentang ibu kota negara kamu apa? Nusantara. Wah ya, di antara pulau-pulau itu menjadi satu teman-teman ya. Namanya Nusantara. Wah, keren. Kalau kemarin kan ibu kota Jakarta ya, itu segmented ya, Jakarta ya. Jadi kalau sekarang Nusantara, ini bagus ya. Jadi merangkum atau merangkul ya, merangkum dari Sabang sampai Merauke, namanya Nusantara. Dari utara sampai selatan ya, di antara pulau-pulau itu menjadi satu, namanya Nusantara. Jadilah ibu kota. Nah, itu menurut bayangan yang saya pikirkan ya, di berita-berita itu konsepnya luar biasa ya, ibu kota negara Indonesia yang baru nanti. Jadi di situ nanti nggak ada yang namanya polusi lagi ya, konsepnya ya. Jadi kehidupannya menciptakan budaya baru yang bersih ya, nggak kayak Jakarta sekarang ya, yang polutif, penuh dengan polusi, udara udah nggak sehat ya. Nah, di ibu kota negara kita yang baru ini nanti itu akan dibuat bersih ya udaranya, jadi nggak kotor, jadi orang bisa berjalan kaki, bersepeda ya dengan udara yang bersih. Nah, itu konsep masa depan, bahwa keadaan udara yang sekarang ini ya memang harus dibenahi, teman-teman. Harus dibenahi. Kita sendiri ya, saya sendiri yang alami hidup di Jakarta itu teman-teman, tersiksa sekali ya. Puluhan tahun di kota besar di Jakarta ya, itu luar biasa macetnya teman-teman, luar biasa. Makanya kadang-kadang kita butuh tempat yang seger ya. Setelah kita merasakan kehidupan di Jakarta itu gimana polusinya ya, begitu kita mendapatkan tempat yang bersih, yang udaranya seger, itu seperti mendapatkan apa gitu ya, seger gitu. Kalau Jakarta kita di mana-mana, apalagi yang tinggal di gang-gang sempit itu, aduh teman-teman, begitu kita keluar ke jalan raya, wah macetnya bukan main. Begitu pagi jam kerja, begitu pulang jam kerja, aduh macetnya bukan main. Udaranya udah dipenuhin udara knalpot. Wah,
itu nggak sehat teman-teman ya, nggak sehat benar, udah stresnya bukan main ya. Saya ngalami itu teman-teman, kalau berangkat kerja ya, itu macet, polusi, pulang kerja juga begitu teman-teman ya, macet, polusi, udah kerjaan stres, pulang kerja stres, berangkat kerja stres. Wah, itulah Jakarta teman-teman ya, polusinya. Makanya begitu saya baca berita, itu ada ya berita terbaru itu tadi saya baca, ibu kota negara namanya Nusantara, dan diberitakan juga ini di pidato Pak Presiden, katanya nanti itu konsepnya adalah green living ya, atau apa ibaratnya dengan kehidupan yang bersih, tidak ada polusi, udaranya bersih, orang bisa jalan kaki, orang bisa nyepeda dengan keadaan aman ya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan tercapai ya, mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Nah, ini kan proses ya teman-teman ya, proses. Kita harus berpikir positif ya. Nah, ini yang saya suka dari Presiden Jokowi ya. Dia itu kekeh teman-teman ya. Padahal banyak orang yang nggak setuju, banyak orang yang nyinyir ya tentang pemindahan ibu kota baru. Tapi Presiden itu sudah terbukti bahwa orangnya kekeh, tekun ya. Mana yang nggak dibangun sama dia, yang zaman dulu nggak dibangun, dibangun semua ya, dibangun semua ya, dari jalan, dari pelabuhan, dari bandara, dari bendungan, dari stasiun, dari macam-macam lah ya, dibangun semua. Nah, itu merubah peradaban, merubah peradaban ya. Jadi tidak business as usual, tidak administratif biasa saja. Jadi ada pemimpin yang sifatnya hanya biasa-biasa saja, ada pemimpin yang melakukan gebrakan-gebrakan dan perubahan culture, perubahan-perubahan yang sangat besar sekali, sehingga membuat sesuatu menjadi berubah ya. Cara kerja, cara gerak, cara macam-macam itu jadi berubah, itulah perubahan teman-teman ya. Nah, itu yang dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu 7 tahun ini teman-teman ya. Jadi kalau nggak kehantam pandemi apalagi ya, mungkin sudah banyak hal yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya. Memang Presiden Jokowi itu melompat ya, cepat ya. Itu analisa saya ya sebagai orang awam ya, teman-teman yang memakai bahasa yang lugas saja, nggak penuh teori-teori. Saya memandang bahwa Presiden Jokowi itu progresif sekali ya, cara memimpinnya. Karena sekarang juga teknologi sudah luar biasa maju, kita berpacu dengan teknologi, berpacu dengan perubahan-perubahan yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu selalu ada perubahan-perubahan dengan teknologi itu. Jadi kita harus berpacu terus dengan perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Bahkan cara berbisnis pun sekarang sudah mulai berubah drastis. Yang tadinya langsung tatap muka, sekarang bisnis bisa online, bisa order pakai handphone, ya macam-macam. Sekarang udah hampir banyak teknologi yang masuk ke segala lini teman-teman ya. Udah peradaban sudah mulai berubah. Nah, kita mau nggak mau harus adapt ya, harus adaptasi ke teknologi juga. Kalau kita nggak mengadap atau menyesuaikan diri dengan adaptasi dengan teknologi yang baru muncul lagi, kita ya nanti akan tertinggal teman-teman ya. Tapi kita harus sadar juga ya, nggak semua pengaruh teknologi baik buat diri kita ya. Kita harus tahu teknologi mana yang baik buat diri kita, yang sesuai dengan diri kita teman-teman ya. Nggak semuanya baik dan pasti ada negatif plus dan minusnya ya. Karena itu buatan manusia juga teman-teman ya, ada yang jahat, ada yang baik ya. Kita harus bisa-bisa menjaga diri juga. Oke, itulah teman-teman, saya merasa terkejut dengan nama Nusantara dan saya senang sekali karena arti Nusantara itu adalah menyatukan juga ya, antar pulau-pulau menjadi satu ya. Indonesia kan negara kepulauan ya, dari Sabang sampai Merauke, dari selatan dan utara ya, barat dan timur, itu Indonesia tuh luas sekali teman-teman. Dan itu menjadi satu, namanya Nusantara. Oke, itulah teman-teman pendapat saya tentang ibu kota baru yang namanya adalah Nusantara ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah nonton, tetap semangat terus teman-teman ya. Kita boleh maju tapi kita tetap harus sederhana ya teman-teman. Jangan terlalu hedonis, jangan terlalu bermewah-mewah ya, hidup itu harus sederhana saja, karena kesederhanaan itu juga mempengaruhi pola pikir kita juga ya teman-teman ya. Terima kasih, tetap semangat teman-teman, jaga kesehatan dan selalu bersyukur. Jangan lupa like, comment, and
subscribe. Terima kasih.